dengan NIM 222100254 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Perkenalkan, saya Ahmad Syuhar Umam dengan NIM 222100278 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Alma-Ata. Perkenalkan, nama saya Saudah dengan NIM 222100279 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Herudin dengan NIM 222100282 Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata. Tahukah kalian, dalam ilmu manajemen terdapat perencanaan dan penetapan tujuan organisasi. Menurut Wijayanti mengatakan ada dua alasan kenapa suatu organisasi atau perusahaan perlu melakukan perencanaan. Pertama, protective benefit atau manfaat perlindungan. Perencanaan akan memberikan perlindungan terhadap organisasi atau perusahaan. Hal tersebut sebenarnya berkenaan dengan efisiensi dan efektivitas, di mana perencanaan akan mendapatkan sumber daya secara tepat untuk menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan pasar. Jenis-jenis perencanaan menurut Athoillah dari pendapat Kristiadi bahwa perencanaan atau planning memiliki berbagai jenis sesuai dengan sudut pandang yang digunakan. Jenis perencanaan tersebut diantaranya yang pertama adalah berdasarkan penggunaannya, yaitu single as atau planning, yaitu perencanaan yang dimaksud untuk satu kali pelaksanaan. Artinya rencana yang disusun hanya digunakan pada satu pelaksanaan saja, dan setelah pelaksanaan dianggap selesai, maka perencanaan tersebut dengan sendirinya menjadi tidak ada. Perencanaan jenis ini seperti rencana yang digunakan untuk kepanitiaan suatu kegiatan tertentu. Yang kedua dari itu ada repeated planning, yaitu perencanaan yang digunakan dalam pelaksanaan yang berulang-ulang. Artinya tidak hanya digunakan satu kali pelaksanakan, sehingga perencanaan ini bersifat permanen berdasarkan prosesnya, yaitu policy planning merupakan kebijakan, yaitu perencanaan yang hanya berisi kebijakan tanpa dilengkapi dengan teknis pelaksanaannya secara teratur. Perencanaan jenis ini seperti perencanaan yang berkaitan dengan garis-garis besar suatu organisasi atau suatu negara. Dan yang kedua ada proses planning, yaitu perencanaan yang merupakan penjelasan dari perincian policy planning. Program planning dibuat oleh badan-badan khusus yang memiliki wewenang untuk melaksanakan policy planning seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Program planning membuat beberapa unsur, diantaranya ikhtisar mengenai tugas yang akan dikerjakan, sumber dan bahan yang dapat digunakan, biaya, personalia, situasi dan kondisi pekerjaan, prosedur kerja yang harus dipatuhi, dan yang terakhir ada struktur organisasi kerja dan sebagainya. Yang ketiga ada operational planning, perencanaan kerja, yaitu perencanaan yang membuat cara-cara melakukan pekerjaan tertentu agar lebih maksimal dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan daya guna yang lebih tinggi atau efektif efisiensi. Operational planning memuat beberapa unsur, yaitu analisis program planning, penetapan prosedur kerja, metode-metode kerja, dan yang terakhir menentukan tenaga pelaksana. Yang selanjutnya yaitu penetapan tujuan organisasi. Pengertian tujuan organisasi sendiri yaitu suatu hasil akhir atau titik akhir dari segala sesuatu yang akan dicapai. Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan situasi yang tidak terdapat sekarang, tetapi untuk dicapai di waktu yang akan datang melalui kegiatan organisasi. Fungsi tujuan organisasi. Yang
Yang pertama, sebagai pedoman bagi sebuah kegiatan dengan melalui penggambaran hasil akhir di waktu yang akan datang. Yang kedua, sebagai sumber legitimasi melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu sebagai sumber legitimasi melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, sebagai standar pelaksanaan, memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan. Yang keempat yaitu sebagai sumber motivasi karena sering memberikan insentif bagi para anggota. Yang kelima, dasar rasional pengorganisasian karena antara tujuan dan struktur organisasi saling berinteraksi dan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan. 6 unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuan organisasi. Yang pertama, barang dan jasa yang diproduksi organisasi akan dapat memberikan berbagai manfaat. Yang kedua, barang dan jasa dapat memuaskan kebutuhan konsumen atau pelanggan. Yang ketiga, teknologi yang akan digunakan dalam proses produksi akan menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan bersaing. Yang keempat, kerja keras dan dukungan seluruh sumber dayanya, organisasi dapat beroperasi dengan baik. Yang kelima yaitu pelayanan manajemen akan memberikan public image yang menguntungkan sehingga mereka bersedia menanamkan modal dan menyumbangkan tenaganya untuk membantu suksesnya organisasi. Yang keenam, perusahaan mempunyai konsep diri atau self concept yang dapat dikomunikasikan dan pada para karyawan dan pemegang saham organisasi. Setelah dijelaskan tentang perencanaan dan penetapan tujuan organisasi, maka kita bisa mengambil contoh. Yang pertama, contoh perencanaan, yaitu perusahaan menentukan visi dan misi yang berfungsi sebagai tujuan atau impian yang ingin dicapai. Yang kedua, contoh dari penetapan tujuan dalam organisasi, yaitu perusahaan membuat prosedur kinerja sesuai dengan prinsip perusahaan yang ditetapkan di awal. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. See you.